Halo, aku lagi bareng siapa? Ada yang bisa tebak? Tuh, dari suaranya aja kita udah bisa tebak itu siapa kan? Padahal udah pakai masker ya. Nah, ini aku barengan Kak Arif Muhammad. Gak ada yang nggak mungkin nggak tahu. Kita seru banget. Kita baru beres syuting buat vlog gue. Ternyata baru tahu loh. Ternyata kayaknya nge-vlog juga loh. Iya, emang punya vlog tapi baru sih Kak, baru-baru aja. Jadi kayak, nah ini Kak Arif, aku mau tanya-tanya soal bisnis. Aku mau minta tipsnya, gimana biar cara bisnisnya sekenceng kakak. Waduh, padahal bisnisnya gedean kayak Eca. Oh enggak, kata siapa sih ya. Nah, menurut kakak gimana sudut pandang Kak Arif tentang bisnis? Soalnya aku juga harus belajar. Jadi sudut pandangnya kayak gimana? Kalau buat aku nih ya, bisnis itu kita harus turun langsung. Kita nggak bisa 100% percaya sama orang tanpa kita tahu detailnya di lapangan kayak gimana. Soalnya kalau kayak gitu, aku dulu pernah kayak gitu soalnya pas baru mulai bisnis. Ya udah deh, percayain aja sama orang, cari orang kepercayaan satu, aku terima report, terima laporan, terima beres doang. Ternyata berantakan banget jadinya. Emang ada hal-hal yang harus kita terjun langsung ke lapangan. Nah, akhirnya dari situ aku belajar, oke, kita coba turun langsung. Ketika mau mulai bisnis, lebih baik sih kita paham dulu semua perintilan pekerjaan, job desk. Jadi ya? Kalau misalnya kita udah paham, udah hatam tuh, kita mau mendelegasikan, kita cari orang nambah tim, itu nggak apa-apa. Tapi kita udah ngerti dulu yang diurusin. Jadi jangan sampai kita nyari tim, ngasih kerjaan, lempar kerjaan, tapi kita nggak ada yang paham, nggak ada yang ngerti apa yang lagi dikerjain. Betul, iya bener banget sih. Jadi kita harus turun ke jalan aja. Ya nggak sih, kayaknya nggak mungkin Maresa Biut, nggak mungkin kayaknya nggak turun ke lapangan, gitu. Pasti ngerti semua. Betul. Di dalamnya kan. Karena kan ada kalanya nanti kalau misalnya kita nggak ngerti, pusing ya Kak ya. Nah terus kayak gimana Kak cara maintenance biar stabil bisnisnya? Biar bisnisnya stabil ya. Kalau misalnya di bisnis itu kan, bisnis itu bukan kerjaan sendiri ya, bisnis itu kerjaan tim ya. Kita harus punya tim yang solid, tim yang paham job desk-nya masing-masing, tim yang jago di bidangnya masing-masing. Kalau di bisnis aku biasanya supaya kita tetap stabil dan tetap relate produknya, aku ada tim research. Jadi ada tim research yang nyari tahu apa yang lagi hype, apa yang lagi booming, apa yang lagi disukain orang, apa yang lagi laku, apa yang gak laku, semuanya kita kita pelajari. Terus kita brainstorm bareng-bareng, kita diskusi. Di situ baru kita dari hasil diskusi itulah yang biasanya bikin bisnis kita itu on the track, gitu, nggak ketinggalan. Jadi emang mungkin salah satu tips biar bisnis kita tetap stabil, kita tetap harus tahu nih medan perangnya nih. Di luar itu lagi kayak gimana, jadi kita siap. Jadi jangan sampai kita kayak ngeluarin produk jadi nggak laku gitu ya, karena nggak dianalisa dulu. Karena kita nggak analisa pasar dan nggak tahu medan perangnya nih, kompetitornya lagi ngeluarin apa, kayak gimana. Jadi kita mesti aware sama semuanya sih. Dan aku pernah merasakan itu. Dan bisnis itu bisa dilakukan semua orang nggak sih Kak? Menurut Kakak? Enggak. Karena aku mikirnya tuh bisa. Apa tuh Kak? Menurut aku bisnis itu bukan buat semua orang, bisnis itu buat orang yang berani ngambil resiko. Karena nggak semua orang berani ngambil resiko. Betul, gitu. Kayak aku merasakan itu. Ada orang yang ngelihat bisnismen gitu, enak banget punya usaha, punya bisnis kaya raya gitu kan, orang selalu ngeliat bagus-bagusnya doang kan. Bener, aku tuh suka sebel ya. Mereka padahal perjuangan kita gitu. Nah, yang kebanyakan orang lihat itu kan hasil akhir, tapi mereka nggak tahu prosesnya berdarah-darahnya kayak gimana. Jadi kalau menurut aku nggak semua orang bisa jadi bisnismen, karena nggak semua orang berani ngambil resiko dan mau capek, mau kotor. Iya, kita kan bangun bisnis kan berdarah-darah kan. Ilmu baru sih. Iya juga sih, benar. Nggak semua orang. Ada juga orang yang mentalnya, gue mendingan jadi karyawan deh, dapat gaji pasti tiap bulan, nggak pusing mikirin naik turun omset. Karena kalau ketika kita jadi businessman, entrepreneur, kita nggak cuma siap ngadapin untung besar juga, kita harus siap itu yang tadi buat kita cerita. Rugi besar. Bener. Kita harus siap ngadapin rugi besar pasti juga. Ada naik turunnya. Mentalnya harus mental nekat sih. Terus kayak kasih dong Kak motivasi untuk kayak teman-teman yang baru mulai bisnis. Apa dari yang memang Kak Arif ini udah jadi banget gitu? Kalau buat teman-teman yang baru mulai bisnis, aku tuh selalu bilang kita itu harus kita itu harus research itu paling penting. Karena kalau misalnya kita udah membuat keputusan untuk memulai bisnis, kita akan meluangkan waktu yang pasti di situ, pengorbanan gitu, tenaga, uang, modal, semuanya kan akan kita curahkan di situ kan. Jadi jangan sampai
terbuang sia-sia semuanya itu. Kalau aku sebelum mulai bisnis itu aku research dulu pasarnya kayak gimana, produknya kayak gimana, kompetitornya kayak gimana. Jadi ketika bisnisnya udah jalan, kita udah siap dengan segala kemungkinan. Iya bener banget. Akhirnya beres. Ada lagi nggak Kak? Itu aja sih. Aku juga masih belajar sih. Sama, kita juga sama-sama belajar. Makasih banyak Kakak udah ada di YouTube. By the way, ini aku boleh bilang nggak yang tadi yang isi vlog kita tadi dikit kasih bocoran ya? Boleh. Jadi di ending vlog tadi gue sama Kak Eca, gue tuh men-challenge Kak Eca sesuatu. Parah sih ini. Challenge-nya ini seru banget berhubungan dengan konten Kak Eca yang lagi viral belakangan yang di Instagram. Kalau kita buka Instagram semuanya ada muka Kak Eca, dan challenge-nya ini akan menguntungkan kalian juga. Tuh. jadi kalian tungguin. Ini Kak Arif yang challenge aku, bukan aku yang challenge. Jadi pintar, nanya challenge, ujung-ujungnya challenge-nya yang lain, tapi nggak apa-apa lah. Yang dia terjebak. Jadi kalian tunggu challenge-nya akan ada di kontennya akan ada di YouTube gue, tapi challenge-nya akan ada di Instagramnya Kak Eca. Sampai aku batuk. Jadi makasih banyak buat Kak Arif udah menyempatkan waktunya. Terus udah ngundang aku juga, makasih banyak banget. Terus kalian tonton aja nanti vlognya di Kak Arif Muhammad, karena itu di situ ada challenge-nya gitu. Oke, aku juga thank you Kak Eca udah mau diajak ngobrol. Semoga channel YouTube-nya gede. Amin. Semoga channel YouTube-nya gimana? Semoga channel YouTube-nya gede nih. Gede. Amin. Doa. Amin. Doa dari seorang yang udah besar. Amin ya Rabbal. Kayaknya apapun yang dia bikin ini bakal viral nih. Jadi kita lihat aja nih channel YouTube-nya. Amin ya Allah. Ya udah, paling dari kita segitu aja dulu. Tuh, kalian dengerin tips and triknya seperti apa, dan memang aku aja ternyata dapat pelajaran baru gitu kayak Kak Arif. Iya, nggak semua orang jadi bisnis gitu. Jadi kayak iya juga ya. Aku malah mikir semua orang bisa bisnis kok. Tapi memang harus punya mental baja. Tapi beliau ngomong nggak bisa, nggak semua orang. Iya, oke, baik. Tuh kan, kalau kita barengan sama entrepreneur yang sudah keren mah dapat lagi pelajaran. Jadi udah guys, sampai situ aja vlognya aku. Kita tunggu vlognya dari Kak Arif ya. Pokoknya pantengin terus, oke? Bye.